Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami pada saat ini untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami, perasaan kami, sehingga kami terbuka untuk kebenaran firman. Dan Allah Roh Kudus menolong kami untuk menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Berkatilah yang menyampaikan, yang mendengar, bahkan yang akan mendengar dari kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khotbah saya pada saat ini diambil dari Keluaran pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 yang saya beri judul Created to be Giant. Diciptakan untuk menjadi raksasa. Diciptakan untuk menjadi besar maksud saya. Dan diciptakan untuk maksud rencana agung, rencana yang besar, untuk proyek yang besar. Saudara, untuk dijadikan orang yang besar. Tentu saja besar di mata Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran ditulis untuk mengingatkan bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah. Umat bangsa yang besar, yang akan memiliki negeri yang besar dan luas. Bahkan sudah memiliki Allah yang maha besar, yang besar, dan pemimpin yang besar. Tetapi saudaraku, untuk menyadari kebesarannya itu perlu proses. Sama seperti Musa, demikian juga dan saudara dan saya. Saudara dan saya harus sadar bahwa saudara dan saya akan digunakan Tuhan menjadi orang besar di matanya, di hadapannya. Tetapi itu proses. Proses yang pertama itu adalah hargai diri Anda sendiri. Hargai diri Anda sendiri. Setiap anggota tubuh Anda adalah made in Tuhan. Buatan Tuhan.
Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Semua ciptaan Allah adalah baik. Kalau kita baca Kejadian pasal 1. Hari pertama baik, hari kedua baik, ketiga baik, dan hari ke-6 Tuhan berkata, sungguh amat baik. Karena ada manusia ya. Jadi manusia adalah ciptaan sungguh amat baik. Semua ciptaan Tuhan itu original, asli. Bukan tiruan, bukan kopi. Jadi Anda itu asli. Seorang yang bernama John Mason mengatakan, you're born original, don't die a copy. Maksudnya, Anda lahir asli, original. Jangan mati sebagai orang yang suka meniru. Stancy, ini bos komputer Archer ya, dia menulis, me too is not my style. Saya juga begitu, saya juga begitu. Oh, itu bukan gaya saya, kata Stancy. Di perusahaannya tidak ada seragam, pegawainya tidak diberi seragam karena setiap orang berbeda dan memang perusahaannya maju. Anda tepat pada posisi Anda sekarang. Anda itu unik, satu-satunya, tidak ada duanya di dunia ini dan tidak dapat diganti. Orang kembar pun sidik jarinya berbeda. Jadi saudara unik, satu-satunya yang ada di dunia ini. John Mason mengatakan, an enemy called average. Seorang musuh yang disebut rata-rata. Oh, saya ini hanya rata-rata saja. Biasa saja. Bukan, saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara adalah unik. Istimewa. Tidak ada orang yang seperti saudara. Saudara bukan orang rata-rata. Tapi saudara satu-satunya yang ada di dunia ini. Anda didesain tepat, pas untuk maksud Allah saat ini. Kata membuat, terjemahan dari kata yazul, yang terjemahan literalnya, harafiahnya adalah to place, set, atau put, menaruh. Jadi saudara ditaruh, yang menaruh itu Tuhan, jadi pasti pas pada posisi Anda sekarang ini. Musa pas untuk pemimpin Israel pada masa itu. Pada situasi itu dibutuhkan seorang pemimpin dan yang cocok, yang pas itu Musa, bukan orang lain. Bayangkan kalau ada pemilihan pemimpin Israel pada waktu itu, ada pemilu seperti itu. Musa tidak termasuk hitungan karena tidak banyak bicara, tidak bisa bicara. Tetapi ini Tuhan yang memilih. Jadi Musa pas, cocok, tepat jadi pemimpin Israel pada saat itu. Apapun, siapapun saudara, siapapun Anda, saudara pas pada tempat saudara saat ini. Apapun etnis saudara, saudara suku Jawa, suku Sunda, suku Tionghoa, apapun, pokoknya Anda pas di tempat saudara sekarang ini. Ukuran saudara L, M, S, LLLL, atau SSSS, pas, memang saudara diciptakan untuk itu. Tidak usah minder.
Saya pernah belajar di Amerika Serikat, sepatu saya di Indonesia ini ukuran 39. Pada waktu saya rusak, sepatu saya jebol, saya beli ke toko, tidak ada ukuran yang sama seperti saya, tapi pramuniaganya menunjukkan kepada saya itu sepatu untuk anak-anak big boy. Jadi kecil itu untungnya. Jadi saudara tidak usah minder apapun ukuran saudara. Warna kulit Anda, sawo mata, putih, hitam, tidak masalah. Tuhan memberikan saudara warna yang pas untuk Anda. Profesi Anda, tukang beca, jenderal, dosen, tentara, apapun profesi Anda, saudara pas, paling tidak saat ini pas di mata Tuhan. Geografi, di mana tempat saudara tinggal? Di bawah jembatan, di kubu kereot, di istana, di hotel tingkat 100, saudara pas tempat saudara sekarang ini. Ditempatkan Tuhan pas di sana. Jadi Anda itu right man, on the right size, in the right place, in the right situation, in the right time. Orang yang tepat ukuran, tempat, situasi, Anda orang yang tepat pada posisi Anda sekarang ini. Jadi usul saya, terimalah dengan syukur keberadaan Anda. Terimalah dengan syukur keberadaan ekonomi Anda, keberadaan ukuran Anda, keberadaan kepandaian Anda, keadaan apapun juga. Terimalah dengan syukur keberadaan Anda. Jangan rendah diri. Mari berdiri tegak, pandang ke depan. Katakanlah pada diri Anda kata-kata yang positif menurut Allah. Saya orang pilihan Allah. Saya asli, saya unik di mata Allah. Saya dibuat untuk rencana yang besar. Hal yang kedua, proses untuk menjadi orang besar di mata Tuhan adalah mulailah bertindak. Mulailah bertindak. Bertindak itu perintah Allah kepada Musa waktu itu ya. Oleh sebab itu pergilah. Ini kata imperatif, kata kerja imperatif, kata kerja perintah. Mulailah pergi, pindah tempat. Pindah dari waktu ke waktu satu ke waktu yang lain. Mulailah pergi, pindah tempat, artinya sudahlah bertindaklah. Jangan diam saja, bertindaklah. Satu tindakan itu lebih dari 1000 angan-angan. Angan-angan tetap angan-angan saja, kalau tidak bertindak ya tidak jadi apa-apa. Satu tindakan melebihi 1000 kata-kata. Mulailah dengan keberadaan Anda. Musa itu gembala domba ya, dia mulainya gembala domba dengan setia akhirnya menjadi gembala bangsa. Tapi mulai dari keberadaan Anda, keberadaan Musa sebagai gembala. Ini Abraham Lincoln, buruh kereta api, saudara. Ikut anggota organisasi kereta api, kemudian belajar sendiri hukum. Katanya dia lebih dari profesor hukum karena belajar sendiri. Buruh kereta api tapi bisa jadi presiden Amerika Serikat yang terkenal itu. Nah, saya tidak tahu bacanya ini, Lech Walesa ini. Ini juga buruh tambang. Tapi akhirnya menjadi pemimpin sebuah negara Eropa Timur. Luar biasa, tapi mulai dari keberadaannya. Berpikirlah makro, tetapi bertindak mulai dari yang mikro. Berpikirlah yang besar, tapi memang harus bertindak
dari yang kecil, yang sederhana. Berpikirlah secara global, tetapi bertindak lokal, di mana tempat saudara tinggal, lakukanlah di situ. Tapi pikirannya jauh ke depan, global. Mulailah dari apa yang Anda miliki. Tongkat yang dimiliki oleh Musa itu tongkat, tapi diminta Tuhan pegang tongkat itu. Nanti akan untuk membuat mujizat. Tongkat gembala pada akhirnya menjadi tongkat komando untuk memerintah bangsa Israel, bahkan untuk memerintahkan laut menjadi kering. Pakai tongkat itu. Jadi apa yang Anda miliki, mulailah dari situ. Pepatah Tionghoa mengatakan perjalanan 1 mil dimulai dengan langkah pertama. Ada seorang yatim piatu, tukang cuci piring, tetapi karena setia dia dipercaya oleh bosnya membuka sebuah restoran baru. Dan akhirnya karena dia suka hamburger, lalu dia membuat toko khusus hamburger. Itu Wendy's, nama anaknya ya. David Thomas punya anak Wendy's. Sekarang Wendy's ada di seluruh dunia, di daratan Eropa, Amerika Serikat, bahkan sampai di mall-mall di negeri kita ini. Mulai tukang cuci, tapi setia. Johnny Andrea, saudara kenal ini salon apa cukur ya, potong rambut. Saya percaya semua yang besar mulai dari yang kecil. Saudara tahu siapa yang keluar masuk rumah di Desa Janti, sebuah ayam goreng yang terkenal sekarang itu Nyonya Suharti. Mulainya dari rumah ke rumah, dipun pundut ayam kulo dari kampung rumah satu ke rumah yang lain, tapi sekarang menjadi ikon Jogja, Nyonya Suharti ayam goreng. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kalau tidak bertindak ya sudah, tidak akan dapat apa-apa, tidak akan menjadi apa-apa. Penerapannya. Jadi mulailah apa yang Anda miliki. Lakukanlah perkara kecil dengan cara yang besar. Lakukanlah hal yang sederhana dengan cara yang istimewa. Jadi kerjakanlah pekerjaan saudara, walaupun sederhana, tetapi cara yang luar biasa, yang besar, yang istimewa. Lakukan sebaik mungkin. Yang ketiga, jadi yang pertama itu hargailah diri Anda sendiri, kemudian bertindaklah. Yang kedua, haraplah penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai Musa, akan menyertai Anda. Tuhan berjanji menyertai, janjinya itu pasti. Tetapi janjinya kepada Musa itu ini, aku akan menyertai lidahmu. Tapi janjinya itu namanya kondisional, bersyarat. Menyertainya kalau pergi. Jadi pergi dulu baru disertai. Bukan sebaliknya. Tapi maksudnya jelas. Saudara dan saya diminta bertindak dulu. Dalam waktu bertindak dengan iman, Tuhan menyertai. Nah, cara menyertainya gimana? Yang pertama mengajar. Mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Saudara bertindak diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya tentu saja. Ya. Saat pergi, ia mengajar Anda lewat firman, renungan, dengar khotbah, tapi juga lihat lewat situasi. Ada situasi di mana saudara akan mengambil keputusan lewat
firman yang Tuhan saudara renungkan. Mungkin ingat-ingat akan firman. Jadi situasi itu saudara hadapi dan saudara bisa menyelesaikan masalah di dalam situasi itu atau mengambil tindakan dalam situasi itu. Cara yang kedua itu memberikan kawan sekerja yang tepat. Perhatikan ini, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Orang-orang di sekitar Anda lah yang menjadikan Anda besar. Keluarga, rekan sekerja, bawahan, atasan, semua itu orang-orang yang menjadikan saudara menjadi orang besar. Musa menjadi orang besar, memimpin hebat rakyat Israel karena Harun. Ada Harun. Musa cocok dengan Harun. Harus cocok dan tepat pas untuk Musa ya. Musa tidak bisa bicara, Harun cerewet, cocok itu jadi cocok. Saudara yang punya istri cerewet karena saudara pendiam itu cocok namanya. Tidak usah ganti ya. Ini siapa ini? Jose Mourinho. Ini pelatih sepak bola yang terkenal yang special one namanya ya. Tanpa orang hebat di sekitar saya tidak bisa menjadi seperti ini, katanya seperti itu. Ini Habibie, di belakang pria ada seorang wanita. Habibie menyadari bahwa istrinya yang menyertai dia itu yang membuat dia besar. Orang-orang di sekitar Anda itu cocok untuk Anda. Istri Anda, anak Anda, bawahan Anda, atasan Anda. Kalau saudara bawahan pasti ada atasan, tapi kalau saudara atasan pasti harus ada bawahan. Jadi kerjasamalah dengan mereka, terimalah mereka, hormatilah mereka sebagai kawan sekerja yang diberikan Tuhan. Cara menyertai yang ketiga itu membuat mujizat dari persiapan Anda. Ingat ini, mujizat terjadi dari persiapan Anda. Mujizat terjadi mulai dari apa yang Anda miliki yang saudara gunakan. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dalam hidup ini selalu ada hal yang unexplainable, tidak bisa dijelaskan. Itu namanya mujizat. Bagaimanapun juga dihitung-hitung tidak mujizat. Hidup itu adalah rentetan mujizat, apalagi bangsa Israel itu ya, dari Mesir sampai Sinai adalah rentetan mujizat, 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 mujizat. Demikian juga sebenarnya hidup saudara sebagai orang Kristen, orang percaya itu mujizat, 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 bisa menikah, bisa melayani, dipercayakan, mempunyai anak, bisa menyekolahkan anak. Nah, itu mujizat dari Allah yang diberikan di dalam pengalaman hidup saudara. Setiap kali saudara melakukan sesuatu apapun, isilah dengan pikiran Anda, Allah bersama dengan saya. Kesimpulannya, satu, hargailah diri Anda sendiri. Kedua, mulailah bertindak. Ketiga, harapkan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran-Mu ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa,
Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan penghiburan, dorongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.